Bab 1324. Tracy melihat ada puluhan panggilan tak terjawab dan puluhan pesan teks di ponselnya. Semuanya berasal dari Duke. Tanpa perlu dilihat, Tracy sudah tahu apa isi pesan itu. Duke pasti meminta maaf, lalu mengungkapkan perasaannya, berharap dirinya bisa memaafkannya, dan pada akhirnya berharap bisa memulai kembali bersamanya. Sekarang Tracy sangat pusing, tidak tahu harus bagaimana membuat Duke menyerah. Sepertinya pria Otu sama sekali tidak mendengar perkataannya. Saat sedang berpikir, sebuah nomor tidak dikenal menelponnya. Tracy merasa nomor ini sedikit familiar. Dia pun ragu sejenak, barulah menjawabnya. Halo, halo Nona Tracy. Aku Friska. Selamanya suara Friska sangat lembut. Seolah-olah dia adalah orang yang tidak memiliki temperamen. Juga tidak punya suasana hati yang negatif. Selalu bisa mengatur suasana hati yang baik. Halo. Mendengar nama ini, hati Tracy terasa sedikit tidak nyaman. Aku hanya ingin menanyakan bagaimana kondisi lukamu. Friska bertanya dengan perhatian. Hari ini ada begitu banyak orang di restoran, maka tidak sempat bertanya. Tidak ada masalah besar, hanya luka kecil. Tracy menjawab dengan sungkan. Terima kasih atas perhatianmu. Baguslah jika tidak apa-apa. Kalau begitu istirahatlah dengan baik. Friska berpesan sebentar, lalu mengakhiri panggilan itu. Tracy tidak mengerti maksud Friska menelponnya. Hanya bertanya beberapa pertanyaan dengan sungkan. Bisa membuktikan apa? Mungkinkah ingin membuat Tracy mengetahui keberadaan dirinya? Mungkin saja, karena menerima panggilan telepon ini. Secara alami Tracy teringat bahwa Daniel sedang menjalin hubungan dengan Friska. Seharusnya dirinya semakin bersiteguh, menjaga jarak dengan Daniel. Friska sedang mengumumkan dominasinya. Berpikir sampai di sini, hati Tracy merasa sangat tidak nyaman. Dia pun bangkit dan pergi mencari Daniel. Bersiap menyuruhnya pergi lebih cepat. Pangeran kecil mendaki gunung salju, mencari bunga Anglonia seperti yang dikatakan di dalam legenda. Asalkan menemukan bunga itu, maka bisa menyelamatkan Tuan Putri yang dicintainya. Meskipun di sini sangat dingin dan ada banyak binatang buas, tetapi pangeran tetap sangat berani, karena dia tahu bahwa Tuan Putri sedang menunggunya di dalam kastil. Daniel bersandar di kursi, sambil menceritakan dongeng dengan suaranya yang penuh dengan daya pikat. Keenam anak itu mendengarkan cerita Daniel dengan secara seksama, dengan berbagai posisi tubuh yang aneh. Ada yang menelungkup, berbaring, ataupun bersandar di ranjang. Sambil mendengar ceritanya, Carla merasa ada yang tidak beres. Maka dia pun bertanya dengan bingung. Papi, tidak benar. Aku sudah membaca buku ini. Kenapa aku malah ingat bahwa pangeran kecil naik ke bulan, bukan gunung salju? Benar, pangeran kecil bukan mau mencari bunga Anglonia, melainkan batu safir. Selain itu, pangeran kecil juga tidak memiliki Tuan Putri. Kalian dengarkan saja ceritanya. Untuk apa bertanya begitu banyak? Carlos memotong perkataan Charles dan Carla, menasehati mereka dengan gaya seorang kakak tertua. Papi mengubah jalan cerita, barulah lebih inovatif. Oh, Charles dan Carla menundukkan kepala mereka dengan kesal, tidak berani banyak bicara lagi. Bapak galak, lanjutlah cerita. Tini, Winnie, dan Bitty mendengar cerita dengan sangat antusias. Mereka membuka mata lebar-lebar terlihat sangat bersemangat. Tadi kalian memanggil apa? Hah, Daniel mengerutkan keningnya, berpura-pura serius. Oh, Tini, Winnie dan Bitty saling memandang, lalu berteriak secara bersamaan. Paman, itu baru benar. Sungguh patut. Daniel menaikkan sudut bibirnya dengan perasaan puas. Baiklah, sekarang sudah sangat malam. Kalian sudah harus tidur. Tidak mau. Bacakan ceritanya sampai selesai. Ketiga anak itu mulai bermanja-manja. Sekarang mereka sudah tidak takut pada Daniel. Sebaliknya malah suka bermain dengannya. Benar. Papi, berceritalah sampai selesai. Carla juga bermanja-manja. Aku tidak pernah mendengar cerita yang sudah diubah. Sungguh ingin mengetahui akhir ceritanya. Benar. Apa kemudian pangeran kecil menemukan bunga itu? Charles juga bertanya. Lain hari baru bercerita lagi. Daniel meletakkan buku, lalu mematikan lampu. Sudahlah. Waktunya tidur. Bab 1325. Baiklah.
Anak-anak sedikit kecewa tetapi tetap tidur dengan patuh. Daniel berdiri dan berjalan ke arah luar. Tapi baru berjalan 2 langkah, dia tidak sengaja menabrak meja. Terdengar suara benturan keras, mengejutkan anak-anak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lampunya terlalu redup. Ryan segera menghampiri untuk memapah Daniel. Tracy berada di pintu, merasa sedikit aneh saat melihat adegan ini. Tiba-tiba dia menyadari, sepertinya ada yang tidak beres dengan Daniel. Daniel sudah dilatih sangat ketat sejak kecil. Kekuatan fisik dan kewaspadaannya sangat baik. Jangankan masih ada lampu dalam kamar. Meskipun gelap gulita, dia juga bisa berjalan dengan leluasa. Bagaimana bisa sampai menabrak sudut meja? Selain itu, saat jalan beberapa langkah tadi, sepertinya dia sedikit berhati-hati. Dan sepertinya Ryan terlalu panik. Papi, saat berlari keluar untuk melihat Daniel, Carlos malah melihat Tracy yang berdiri di pintu. Mami. Saat melihat Tracy berdiri di pintu, sorot mata Ryan panik sejenak, tapi bereaksi kembali dengan sangat cepat. Menyapa sambil tersenyum. Nona Tracy, Anda datang. Tuan Daniel duduk terlalu lama di kursi kecil itu. Kakinya kebas. Kursi anak kecil. Memang lebih rendah. Tracy melirik kaki Daniel. Berpura-pura tidak peduli. Kakinya terlalu panjang. Sungguh menyulitkannya karena harus ditekuk. Baguslah kalau tahu. Daniel membalas dengan dingin. Mami, Papi, Carlos, kamu dan Charles kembalilah ke kamar dan tidur. Tracy menyela Carlos, berpesan dengan lembut. Mami akan mengantar Papi pulang. Carlos ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya menahan diri. Mengatakan hal lain. Papi bercerita kepada kami sampai begitu lama. Juga tidak minum. Mami biarkan Papi minum teh dulu baru pergi. Memang anak lebih pengertian. Daniel merasa terhibur dan tersenyum. Tapi sudah sangat malam. Papi harus pulang. Kalian istirahatlah lebih awal. Sebaiknya minum teh dulu sebelum pergi. Tracy segera berkata. Kalau tidak, anak akan mengira aku menindasmu. Begitu sungkan. Daniel tersenyum. Mendekatinya dengan mesra. Kalau begitu, minum di kamarmu. Boleh. Tracy menyetujuinya dengan lugas. Siapkan teh. Baik, Daniel tercengang. Dia mengira, dengan sengaja menggodanya, Tracy pasti akan menolak. Tidak disangka Tracy malah menyetujuinya. Ryan melihat Daniel dengan tidak tenang. Berpikir dalam hati, sekarang harus bagaimana? Saat bercerita tadi, mata Daniel tiba-tiba bermasalah. Penglihatannya menjadi kabur dan tidak jelas. Tidak bisa melihat tulisan, makanya ia mengarang cerita baru. Ian yang melihat di samping merasa sangat tidak senang. Tapi kemudian dengan kerja sama Carlos, Daniel mengatasinya dengan sangat alami. Setelah itu, Daniel mencari alasan untuk pergi. Tapi saat berdiri karena penglihatannya kabur, maka tidak sengaja menabrak sudut meja. Ryan segera memapahnya. Dia ingin segera pergi dari sini, agar tidak ketahuan. Tidak disangka malah bertemu dengan Tracy. Berhubung kamu begitu antusias, kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Daniel malah sangat tenang, seolah-olah tidak ada masalah apapun. Silahkan. Tracy membawa Daniel ke kamarnya sendiri. Juga berkata pada Ryan dengan santai. Ryan sepertinya Naomi sedikit flu. Bagaimana kalau kamu pergi lihat dia? Tidak perlukan. Dia. Ryan hendak menolak. Daniel memberikan isyarat padanya. Dia pun mengubah perkataannya. Tidak tahu dia akan mengusirku atau tidak. Kalau tidak pergi, bagaimana kamu bisa tahu? Tracy sengaja bercanda. Laki-laki harus lebih berinisiatif. Hehe. Dia sangat galak. Ryan menggaruk kepala dengan malu-malu. Silahkan Presdir Daniel. Tracy membuka pintu kamar, melakukan gerakan mempersilahkan. Daniel berjalan masuk dengan santai. Tracy terus mengamatinya, menemukan bahwa sekarang dia kelihatan sangat normal. Tracy merasa bingung. Mungkinkah dia sendiri yang terlalu curiga? Bab 1326. Setibanya di kamar Daniel langsung duduk di sofa. Semuanya terlihat sangat normal. Tidak kelihatan ada masalah sedikit pun. Hanya saja dia tidak melihat Tracy. Menghindari kontak mata dengannya. Tracy malah terus menatapnya. Awalnya dia melihatnya secara diam-diam. Sekarang melihatnya secara terang-terangan. Karena dia menyadari, meskipun dia sedang melihat Daniel,
Daniel juga tidak menanggapi. Tracy merasa tidak tenang, mengerutkan kening, mengamatinya dengan cermat. Mungkinkah matanya bermasalah? Tok, tok. Saat ini terdengar suara ketukan pintu. Masuk. Tracy menjawab. Anne masuk dengan kereta makan. Meletakkan teh dan cemilan di atas meja kopi. Memberi hormat kepada mereka berdua. Lalu pergi. Tracy menuang secangkir teh dengan tangan kirinya. Memberikannya kepada Daniel. Minumlah. Letakkan saja. Panas. Daniel memijat kening dengan tangan. Kelihatan sedikit lelah. Tracy hanya bisa meletakkan teh di hadapannya. Tapi demi mengujinya, maka sengaja meletakkan cangkir teh di tepi meja. Dasar cangkir sedikit menggantung di udara. Bisa langsung jatuh kalau tidak sengaja tersenggol. Benar saja. Saat mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir, Daniel tidak sengaja menyenggol cangkir teh. Secangkir teh panas terjatuh dan tumpah ke celananya. Bahkan, di posisi yang penting. Sial. Daniel berteriak. Kamu wanita kejam. Kamu sendiri tidak hati-hati. Malah menyalahkanku. Tracy segera mengambil tisu. Memberikan padanya. Melihat bagian terpentingnya. Bertanya dengan sedikit tidak tenang. Tidak apa-apa kan? Apa mau ke rumah sakit? Kamu sengaja. Daniel memegang pergelangan tangannya. Menarik ke arahnya. Ah! Tracy terkejut dan berteriak. Terjatuh ke dalam pelukannya. Dia masih belum sempat bereaksi. Daniel sudah menciumnya dengan ganas. Ciumannya panas dan liar. Seolah-olah sengaja membalas dendam padanya. Menghukumnya. Dengan semena-mena dia menjara setiap bagian mulutnya. Melahap dan mengacaukan nafasnya. Tracy dicium secara tiba-tiba olehnya. Ia sama sekali tidak siap. Benar-benar tercengang. Dalam sekejap, kedua orang sepertinya kembali ke masa di mana mereka saling jatuh cinta. Saat itu mereka begitu intim dan terobsesi satu sama lain. Seolah-olah tidak pernah merasa puas. Setiap kali berdekatan, mereka sangat ingin menjadi satu. Tidak mau berpisah selamanya. Perasaan yang familiar itu, sepertinya kembali lagi. Saat ini, Tracy sangat jujur. Tidak ingin mendorongnya. Tidak ingin menolaknya. Hanya ingin menikmati momen kehangatan ini dengan rakus. Penerimaan Tracy membuat Daniel semakin terobsesi. Dia memeluknya dengan sangat erat. Menciumnya dengan lebih panas. Dia takut Tracy tahu bahwa dia tidak bisa melihat dengan jelas. Matanya bermasalah, sakit, dan sekarat. Dia tahu bahwa Tracy mencurigai dan sedang mengujinya. Intuisinya yang tajam hanya bisa membuatnya menghindari daerah ranjau untuk sementara. Karena itu, barulah bisa menggunakan cara ini untuk menutupinya. Tapi, ciuman ini seolah-olah membuka perasaan mereka yang terkunci di dalam hati. Tercurah keluar dengan tak terkendali. Bergejolak dengan liar di hati mereka. Setelah waktu yang lama, barulah Daniel melepaskan Tracy dengan berat hati. Menempelkan kening pada keningnya. Mengecup bibirnya dengan penuh cinta. Berkata dengan suara rendah dan serak. Di hatimu, masih ada aku. Tracy tidak bicara. Hanya memejamkan mata. Diam-diam merasakan perasaan yang sudah lama hilang ini. Ada semacam perasaan rumit sedang menyebar di hatinya. Kesedihan yang kuat dan dalam. Kamu masih mencintaiku, benar tidak? Daniel menggigit bibirnya dan bertanya. Kamu selalu mencintaiku. Aku. Tracy hendak bicara. Tapi ponselnya tiba-tiba berdering. Dia terkejut, menoleh tanpa sadar. Melihat layar ponsel yang menyala di atas meja kopi kristal. Dan menampilkan nama Duke Louis. Tiba-tiba hati Daniel tenggelam. Detik berikutnya, dia mendorongnya dengan dingin. Bab 1327. Tangan Tracy yang terluka menghantam sofa. Merasakan kesakitan sampai menarik napas dalam-dalam. Daniel melihatnya dengan mengerutkan kening. Terdapat kesedihan yang jelas di matanya. Tapi malah bersikap dingin. Tracy mengambil ponsel. Langsung menutup telepon. Jaga dirimu. Daniel berkata dengan ekspresi dingin. Tuan Besar Louis pergi ke kantor untuk mencariku hari ini. Seharusnya kamu tahu apa tujuan kedatangan mereka. Aku tahu. Tracy menjawab dengan dingin. Suasana dirusak. Tidak ada lagi gairah yang memabukkan seperti tadi. Daniel langsung kehilangan minat. Maka berdiri dan pergi. Tracy melihat langkah kakinya. Merasa sepertinya tidak ada masalah. Mungkin dia sungguh terlalu curiga. Tidak. Tracy tetap merasa aneh.
Daniel sudah meletakkan tangan pada pegangan pintu, hendak membuka pintu dan keluar. Saat ini, tiba-tiba Tracy berteriak, "Daniel!" Daniel menghentikan gerakan, tidak menoleh, tapi jantungnya malah berdetak semakin kencang. Mungkinkah wanita ini ingin ia bermalam di sini? Coba kamu lihat ke bawah. Tracy menunjuk celananya. Kamu ingin keluar dengan kondisi seperti itu. Barulah Daniel teringat bahwa tadi dia menjatuhkan cangkir teh sehingga teh tumpah di celananya. Kalau keluar dengan kondisi seperti ini, maka akan sangat memalukan. Dia pun menelepon Ryan untuk mengambil pakaian. Pergilah mandi. Tracy mengambil jubah mandi untuknya. Daniel mengambil jubah mandi, lalu pergi ke kamar mandi. Tracy terus mengamatinya. Sungguh aneh. Sekarang dia terlihat sangat normal. Tidak seperti ada masalah. Daniel masuk ke kamar mandi, menutup pintu, membukakan mata, melihat dirinya sendiri di cermin. Mungkin sarafnya tertekan lagi. Penglihatannya menjadi kadang terang, kadang gelap, kadang kabur, dan tidak jelas. Saat bercerita untuk anak-anak, penglihatannya sudah tidak jelas, maka mengarang dan mengubah isi cerita. Tapi tadi, setelah mencium Tracy, penglihatannya pulih kembali. Barulah bisa bergerak dengan leluasa. Saat mengingat ciuman itu sekarang, dia masih merasa tidak puas. Tapi saat teringat pada Duke, suasana hati Daniel menjadi kacau lagi. Awalnya dia ingin pergi lebih awal, tapi tidak berdaya. Pakaiannya basah, hanya bisa tetap di sini untuk beberapa saat lagi. Dia tahu, seharusnya Tracy menyadari sesuatu, maka terus menjebaknya, ingin memperjelas situasi. Wanita itu memang menjadi jauh lebih pintar dari 2 tahun yang lalu. Hanya saja, dia tidak begitu mempedulikan wanita itu. Di hadapannya, kecerdasan intelektual wanita itu tidak layak untuk disebut. Setelah mandi air panas, dia keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi. Tidak tahu kenapa, sekarang penglihatannya mulai kabur lagi. Hanya ada kabut di depan matanya. Tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Sudah selesai mandi, terdengar suara Tracy. Daniel menoleh ke arah sumber suara. Dia melihat sosoknya, tapi tidak bisa melihat jelas wajahnya. Tracy membungkuk dan meletakkan sesuatu di atas meja, sambil berkata, "Aku menyuruh pelayan memasak bubur, cobalah." Dengan mengandalkan ingatan, Daniel menghindari barang-barang yang menghalangi, berjalan dan duduk di sofa. Dia tidak berani melihat Tracy. Jika Tracy memperhatikan matanya dengan cermat, maka akan mengetahui masalahnya. Karena itu, dia terus menunduk, terlihat seperti tidak gembira. "Mengapa cemberut?" Tracy berkata dengan tidak senang. "Sepertinya aku berutang padamu. Kelak tidak boleh menghubungi Duke." Daniel memerintah dengan tegas. "Aku tidak menghubunginya," Tracy menjelaskan. "Dialah yang datang mencariku. Aku juga tidak berdaya. Selain itu, sepertinya kamu tidak berhak memerintahku seperti itu kan? Asalkan sikapmu tegas. Untuk masalah lainnya, serahkan padaku." Daniel belak-belakan. Selesai bicara, dia menambahkan lagi, "Kamu jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin mempengaruhi anak-anak." "Aku tahu. Tidak akan salah paham." Tracy merespons dengan dingin, memberikan bubur panas padanya. "Makan bubur." "Tidak mau." Daniel hanya bisa mendengar suaranya. Sama sekali tidak bisa melihat tangannya. Terpaksa mencari alasan dengan berkata, "Siapa yang tahu kamu menaruh obat atau tidak?" Bab 1328. Dasar gila. Tracy langsung marah. "Aku berbaik hati membuatkan makanan untukmu. Kamu malah berkata seperti itu. Menurutmu, obat apa yang bisa aku berikan padamu? Afrodisiak." Daniel belak-belakan. Tracy tak bisa berkata-kata. "Melihat tindakanmu tadi, jelas bahwa nafsumu tidak terpuaskan." Daniel sengaja menggodanya. "Kamu terus mencari alasan malam ini. Menarikku ke kamarmu untuk minum teh. Juga menumpahkan teh ke celanaku. Kamu membuat begitu banyak hal, hanyalah untuk membuatku tinggal. Kamu kira aku tidak tahu? Kamu..." Beteresi marah sampai wajahnya merah. "Daniel, bisakah kamu tahu sedikit malu?" Dia meletakkan mangkuk di atas meja, berkata dengan kesal, "Kalau tidak mau makan, ya sudah. Air susu dibalas air tuba. Biarkan saja kamu mati kelaparan."
Tangannya terkena sedikit bubur, maka pergi ke toilet untuk mencuci tangan. Saat mendengar suara langkah kaki, Daniel tahu bahwa dia sudah pergi, maka segera mencari ponselnya sendiri di sofa dengan meraba-raba. Saat mencuci tangan di dalam toilet, Tracy mendengar suara, lalu melihat ke bawah. Terlihat ponsel Daniel di dalam pakaian yang dilepas tadi. Dia mengambil ponsel. Terlihat sebuah pesan teks dari Friska. "Press Dear Daniel, apakah kamu sudah pulang?" Hanya terlihat beberapa kata di depan. Bagian belakang tidak ditampilkan. Tapi, saat ini melihat nama ini, suasana hati Tracy sudah sangat tidak nyaman. "Ponselku di toilet." Terdengar suara Daniel. Dia tidak bisa melihat, tapi pendengarannya menjadi sangat baik. "Ya," Tracy menjawab, lalu berjalan keluar dengan membawa ponsel. "Apa yang terjadi padamu? Bisa lupa membawa ponsel?" Daniel mengulurkan tangan padanya. Tracy menyadari bahwa tidak ada cahaya di matanya. Seolah-olah tertutup kabut tipis. Sepertinya tidak fokus. Dia terkejut. Sengaja memberikan ponselnya dari sisi lain. "Ada yang mengirimkan pesan teks untukmu, ambillah." Benar saja. Tangan Daniel memegang udara. Tidak mendapatkan ponsel. Tracy terkejut seketika. Membelalakkan mata. Melihatnya dengan bingung. Dia sungguh tidak bisa melihat. Daryl berhenti sesaat. Dengan sangat cepat mengambil ponsel di tangan Tracy dengan mengandalkan intuisi. Berkata dengan tidak senang. "Kamu mengintip ponselku." "Aku melihatnya. Tapi bukan mengintip." Tracy berpura-pura berkata dengan kejam. Melihat secara terang-terangan, dia tidak ingin Daniel tahu bahwa menyadarinya sesuatu. Saat mendengar nada bicaranya, Daniel diam-diam merasa lega. Wanita ini tidak begitu cerdas. Mungkin tidak dapat menemukan apa-apa kan. Saat ini, kebetulan terdengar suara ketukan pintu. Kemudian terdengar suara Ryan. "Nona Tracy, aku membawakan pakaian Tuan Daniel." Tracy pergi membuka pintu, lalu kembali dengan membawa pakaian. Sengaja berkata dengan dingin. Setelah berganti pakaian, cepat pergi. Daniel menerima pakaian, langsung melepas jubah mandi, menampilkan postur tubuh yang kekar tanpa mengenakan apa-apa. "Oh!" Tracy terkejut dan berteriak, berbalik dengan panik, berkata dengan wajah merah. "Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu juga bukannya pernah melihatnya. Takut apa?" Daniel sengaja menggodanya, lalu berganti pakaian dengan meraba-raba. Meski tidak bisa melihat, tapi masih bisa memakainya dengan lancar. Meraba kancing dan merek pada pakaian. Tracy sangat marah, tapi karena ingin memastikan sebenarnya matanya ada masalah atau tidak, maka memberanikan diri untuk berbalik. Dan saat ini, Daniel sudah memakai celana, mengenakan kemeja, dan sedang mengancing satu persatu. Gerakannya elegan dan terampil. Kelihatannya tidak ada masalah apapun. Matanya terus melihat ke bawah. Tidak bisa dilihat dengan jelas. "Daniel," Tracy sengaja mencari topik. Ingin melihat reaksi matanya dengan jelas. "Apa kamu berpacaran dengan Friska?" "Kenapa? Cemburu?" Daniel menaikkan sudut mulut. Matanya malah tidak ada reaksi apapun. Matanya terus melihat ke bawah. Tidak bisa dilihat dengan jelas. "Daniel," Tracy sengaja mencari topik. Ingin melihat reaksi matanya dengan jelas. "Apa kamu berpacaran dengan Friska?" "Kenapa? Cemburu?" Daniel menaikkan sudut mulut. Matanya malah tidak ada reaksi apapun. "Kalau kamu sungguh menyukainya, maka bersamalah dengannya dengan baik. Kelak kita harus menjaga jarak." Tracy menatap mata Daniel, mengujinya dengan bertanya, "Kalau kamu tidak menyukainya, hanya memanfaatkannya untuk memprovokasi aku, maka itu tidak perlu." Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.